Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Hairunisa, mahasiswa farmasi Universitas Haloleo. Dalam video saya ini, saya akan berbagi ilmu mengenai gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Sebelum kita membahas mengenai gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu pencernaan. Pencernaan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Proses pencernaan makanan terjadi secara fisik dan kimiawi, sehingga pencernaan makanan dibedakan atas pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah proses penghancuran dan penggilingan makanan secara fisik menjadi potongan-potongan kecil, sedangkan proses penyerapan partikel-partikel makanan oleh tubuh dengan bantuan enzim pencernaan disebut pencernaan kimiawi. Saluran pencernaan yakni mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus halus dan usus besar ditambah organ aksesori seperti kelenjar ludah, hati, kantung empedu, dan pankreas. Organ tersebut bukan bagian saluran pencernaan, tetapi mengeluarkan zat ke dalamnya melalui atau menghubungkan saluran. Proses pada organ pencernaan manusia dimulai dari mulut. Mulut adalah suatu rongga terbuka tempat masuknya makanan. Mulut merupakan bagian awal dari sistem pencernaan. Mulut terdiri dari gigi, lidah, gusi, dan kelenjar ludah. Bagian-bagian mulut yakni gigi berfungsi sebagai penghancur makanan atau mengunyah, dibantu oleh lidah yang berfungsi sebagai pengaduk makanan sebelum masuk ke dalam sistem pencernaan berikutnya. Sedangkan kelenjar ludah menghasilkan ludah yang berfungsi sebagai media pembasah makanan dan mensekresi enzim amilase. Organ pencernaan manusia yang kedua yaitu faring. Faring mempunyai 3 wilayah, yakni nasofaring yang terletak di belakang rongga hidung, orofaring yang terletak di belakang rongga bukal, dan laryngofaring yang terletak di belakang laring itu sendiri. Makanan setelah dikunyah dari mulut akan masuk ke dalam orofaring dengan otot kecil yang menghubungkan kerongkongan. Fungsi faring dalam proses pencernaan makanan merupakan penghubung mulut dengan kerongkongan, di mana makanan yang telah didorong oleh lidah masuk ke dalam faring dan selanjutnya didorong ke kerongkongan dengan kontraksi otot-otot yang ada di dalamnya atau disebut dengan menelan makanan. Organ pencernaan manusia yang ketiga yaitu kerongkongan atau esofagus, merupakan tabung berotot yang mengangkut air liur, cairan, dan makanan dari mulut ke perut. Kerongkongan berada di belakang tenggorokan atau trakea dan jantung dan di depan tulang belakang. Makanan yang masuk ke dalam kerongkongan akan berjalan melalui esofagus dengan menggunakan gerakan peristaltik. Organ pencernaan manusia yang keempat yaitu lambung. Lambung terletak antara kerongkongan dan usus kecil, terletak di bawah sekat sebelah kiri rongga badan. Fungsi lambung secara umum adalah menyimpan, pelarutan, dan sebagian mencerna makromolekul dalam makanan dan untuk mengatur isi lambung ke dalam usus. Organ pencernaan manusia yang kelima yaitu usus halus. Usus halus merupakan tempat terjadinya pencernaan secara kimiawi dan tempat penyerapan zat-zat makanan. Makanan yang masuk ke dalam usus halus ini bercampur dengan enzim yang dihasilkan dari hati dan pankreas. Organ pencernaan manusia yang keenam yaitu usus besar atau kolon. Usus besar atau kolon merupakan bagian antara usus buntu dan rektum. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air dari feses, menyimpan dan eliminasi sisa makanan, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dengan cara menyerap air dan mendegradasi bakteri. Pencernaan manusia yang ketujuh yaitu hati. Hati merupakan organ terbesar kedua dan kelenjar terbesar di dalam tubuh yang berfungsi metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, pembentuk dan ekstraksi empedu. Organ pencernaan manusia yang kedelapan yaitu empedu. Empedu menghasilkan cairan yang bersifat basah, yang pahit dan berwarna hijau kekuningan, yang diekskresi oleh hati. Setiap hari jumlah yang diekskresikan akan meningkat jika mencerna lemak. Organ pencernaan manusia yang kesembilan yaitu pankreas. Pankreas adalah kelenjar memanjang terletak di belakang perut, memiliki kedua fungsi endokrin dan eksokrin, tetapi hanya eksokrin yang secara langsung berperan dalam proses pencernaan. Nah, berikut macam-macam enzim dan fungsinya pada proses pencernaan manusia. Yang pertama yaitu enzim petialin dalam saliva.
suatu enzim amilase yang berfungsi untuk memecah molekul amilum menjadi maltosa dengan hidrolisis. Yang kedua yaitu pepsin, suatu enzim yang berguna untuk memecah molekul protein menjadi molekul yang lebih kecil yaitu pepton dan pentosa. Enzim ini dihasilkan oleh sel-sel utama lambung dalam bentuk pepsinogen atau calon enzim yang belum aktif. Yang ketiga yaitu lipase. Enzim ini merupakan katalis pada reaksi pemecahan molekul lipid dengan cara hidrolisis menjadi asam lemak gliserol, monogliserol, dan diasiglycerol. Yang keempat yaitu renin. Enzim ini berasal dari prorenin, yaitu suatu zimogen yang dengan suasana asam berubah menjadi renin. Renin sangat penting dalam proses pencernaan makanan pada bayi karena dapat mengubah kasein yang terdapat dalam susu menjadi parakasein dengan bantuan ion Ca+, sehingga susu yang ada dalam lambung bayi tidak keluar terlalu cepat dan parakasein dapat dihidrolisis lebih lanjut dan digunakan sebagai makanan bayi. Yang kelima yaitu tripisin, yaitu enzim yang berfungsi memecah protein atau proteosa yang dihasilkan oleh sel-sel pankreas dalam bentuk molekul tripsinogen yang tidak aktif. Yang keenam yaitu amilase, berfungsi sebagai katalis dalam proses hidrolisis amilum, dekstrin, dan glikogen menjadi maltosa. Yang ketujuh yaitu nukleode polimerase, berfungsi untuk memecah nukleat menjadi mononukleotida. Yang kedelapan karbohidrase, yaitu enzim yang berfungsi memecah karbohidrat. Yang kesembilan peptidase, yaitu enzim yang berfungsi memecah ikatan peptida. Yang kesepuluh nukleotidase, yaitu enzim yang berfungsi memecah nukleotida menjadi nukleosida dan asam fosfat. Yang kesebelas yaitu enterokinase, yaitu enzim yang berfungsi mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Enzim ini diproduksi oleh sel-sel duodenum. Yang ke-12 yaitu fosfolipase, yaitu enzim yang terdapat dalam cairan usus, berfungsi sebagai enzim yang memecahkan fosfolipid menjadi gliserol, asam lemak, asam fosfat, dan kolin. Setelah membahas macam-macam enzim dan fungsinya, kita akan membahas salah satu penyakit gangguan enzim, yaitu pankreatitis akut. Pankreatitis diakibatkan dari pelepasan enzim pankreas ke dalam jaringan pankreas dengan autodigestion, peradangan, kerusakan jaringan, dan cedera pada struktur organ yang berdekatan. Pankreatitis akut biasanya disebabkan oleh konsumsi etanol yang berlebihan atau adanya batu empedu yang menghalangi saluran pankreas sehingga terhambatnya enzim pencernaan di pankreas. Pankreatitis akut dapat sembuh secara spontan atau berkembang menjadi kondisi yang parah dan mengancam jiwa. Pankreatitis kronis terjadi ketika enzim pencernaan perlahan masuk pankreas dan jaringan sekitarnya. Pada umum terjadi mengikuti penyalahgunaan alkohol dan beberapa tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk mencerna lemak, protein, dan karbohidrat dengan benar. Hal ini berdampak pada produksi insulin dan menyebabkan terjadinya hiperglikemia. Pendarahan pankreatitis adalah kondisi yang muncul di mana digestif enzim telah mengikis darah besar di abdomen. Satu obat pankreatitis akut yaitu Vitazim tablet, merupakan golongan obat bebas, di mana golongan obat bebas dapat digunakan tanpa resep dokter. Bermanfaat utama sebagai pengganti pada defisiensi enzim pankreas, disertai defisiensi vitamin B kompleks, dan juga mengatasi perut kembung, sering bersendawa, dan sering buang angin. Vitazim terdiri dari amilase, enzim yang berfungsi mengubah karbohidrat menjadi molekul gula yang lebih sederhana sehingga mudah diserap oleh tubuh. Lipase, enzim yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Protease, enzim yang berfungsi untuk mengurai protein menjadi asam-asam amino yang penting untuk tubuh. Dimetilpolisiloxan memiliki peranan dalam penyerapan gas di dalam lambung. Deoksylsolid acid, asam empedu yang memiliki peran dalam melarutkan lemak yang dikonsumsi agar lebih mudah diserap oleh usus. Di sisi lain berperan sebagai koleretik atau meningkatkan produksi asam empedu oleh tubuh. Vitamin dan mineral terdiri dari B kompleks dan kalsium memiliki peranan yang tak kalah penting untuk menunjang reaksi-reaksi metabolisme yang diperantarai oleh enzim, mengoptimalkan pemanfaatan sumber energi di dalam sel, sehingga membantu kelancaran pembentukan zat-zat penting untuk kesehatan tubuh. Karena kandungan Vitazim terdiri dari berbagai macam enzim, sehingga dipercaya dapat menyembuhkan pankreatitis akut. Sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.